Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota 105 KKN IKDR YIN Kudus tahun 2020 akan menyajikan cerita Islami yang termuat dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil sendiri menceritakan tentang penyerangan pasukan bergajah ke kota Mekah. Dan penyerangan tersebut terjadi pada saat Rasulullah dilahirkan. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi. Ketika itu, seorang gubernur Yaman yang bernama Abraha membangun pusat pemerintahannya di kota San'a. Abraha merasa iri dengan keramaian yang ada di kota Mekah karena kota San'a tidak seramai kota Mekah. Kemudian Abraha membangun gereja yang megah di kota San'a yang berkeinginan untuk menyaingi kota Mekah, yaitu Ka'bah. Abraha selalu memantau keadaan dan situasi di gereja itu, apakah sudah seramai di kota Mekah ataukah belum. Seketika itu Abraha mempunyai ide untuk menyerang Ka'bah. Bersama prajuritnya, mereka menggunakan pasukan gajah untuk mengangkut peralatan perangnya. Di tengah perjalanan, pasukan Abraha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda penduduk Mekah dan unta milik Abdul Muthalib. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abraha dan pasukannya untuk menanyakan kebenarannya. Wahai kaum Quraisy, kami datang bukan untuk menimbulkan peperangan dengan kalian. Kami datang ke Mekah hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian tidak menghalangi kami juga tidak memerangi kalian. Kemudian Abdul Muthalib menjawab, demi Allah, kami tidak akan menghalangi kalian, karena kami tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mempertahankan Baitullah. Kemudian Abdul Muthalib meminta kembali unta-unta yang dirampas darinya. Wahai Abdul Muthalib, ternyata kamu lebih memikirkan unta-untamu daripada memikirkan Ka'bah. Mengapa kamu tidak mencoba menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah? Bukankah Ka'bah adalah kiblatmu? Abdul Muthalib hanya menjawab, wahai Abraha, aku hanya pemilik unta-unta, sedangkan Ka'bah mempunyai pemilik yang akan menjaganya. Kemudian Abraha mengembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib dan melanjutkan perjalanannya. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya dan sudah disambut oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abraha datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib mengajak penduduk Mekah untuk mengungsi di daerah perbukitan sampai keadaan mulai membaik. Kota Mekah saat itu sudah sepi. Mereka menghindari serangan pasukan Abraha. Abraha mengarahkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk melindungi Ka'bah kecuali menunggu mukjizat dari Allah. Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawan burung-burung berbondong yang melempari mereka dengan batu-batu panas. Satu persatu, pasukan Abraha tewas dalam keadaan hangus terbakar. Beberapa prajurit yang belum terkena lontaran batu segera melarikan diri dari kota Mekah. Sementara itu, Abraha tidak luput dari serangan batu yang dilontarkan burung ababil. Akhirnya, Abraha meninggal. Setelah kita tahu mengapa Allah menurunkan surat Al-Fil, mari kita bersama belajar tafsir surat Al-Fil ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Kata fa'ala biasa diartikan melakukan atau berbuat. Bila pelakunya manusia, kesannya adalah perbuatan negatif. Jika pelakunya adalah Allah, yang mengandung ancaman dan siksaan. Subhanallah, itulah yang terjadi pada pasukan Abraha.
Allah membinasakan mereka sebelum maksud yang jahat itu tercapai. Ayat kedua, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, yang artinya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Kata kaidah artinya adalah tipu daya, yakni upaya tersembunyi untuk mencapai sesuatu. Dia ingin manusia berpaling dari Ka'bah dan beralih ke gereja di Yaman. Kata tadlil artinya adalah binasa atau terkubur. Pada akhirnya, tipu daya Abrahah terkubur dan binasa sia-sia. Ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, yang artinya, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kata toyron artinya berasal dari kata toro, yang artinya terbang. Saat kesombongan Abrahah semakin memuncak karena merasa tidak ada yang berani menghadangnya, tiba-tiba datang dari langit sekawanan burung yang berbondong-bondong melempari batu yang sangat panas. Pada ayat keempat yang berbunyi tarmihim bihijaratin min sijil, yang artinya yang melempari mereka dari batu dari tanah liat yang dibakar. Burung-burung yang berbondong-bondong itu membawa batu panas, masing-masing membawa 3 butir, 1 di paruh dan 2 di kaki. Lantas burung-burung itu menjatuhkannya batu panas itu di bawahnya. Ada yang terkena kepalanya, ada yang terkena badannya, mereka pun kocar-kacir lari tunggang-langgang. Pada ayat 5 yang berbunyi faja'alahum ka'asfin ma'kul, yang artinya sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kata aswin artinya adalah daun. Sedangkan kata makul berasal dari kata akala yang berarti makan, sehingga makul berarti yang dimakan. Siapa yang terkena batu itu pasti binasa, laksana daun yang dimakan ulat. Ibnu Katsir menuliskan siapa yang terkena kepalanya tembus sampai bagian bawah badannya. Demikianlah surat Al-Fil mulai dari terjemahan, asbabun nuzul hingga tafsir. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah yang Maha Kuasa.